Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa sudah begitu banyak menyebut namanya, tapi hatimu masih terasa jauh darinya? Lidah terus bergerak, zikir terus dilafazkan, tapi jiwamu tetap gelisah, tetap kosong, tetap haus. Apakah mungkin justru dalam diam engkau bisa lebih dekat? Hari ini kita akan menelusuri satu jalan sunyi, jalan yang jarang dilalui, bahkan sering diabaikan. Padahal disitulah letak rahasia terdalam. Diam. Ya diam, bukan karena lelah, bukan karena hampa, tapi karena sadar bahwa yang paling layak didengar bukan suara kita, melainkan kehadirannya. Dalam video ini, engkau akan diajak menyelam jauh, menembus permukaan lafaz, memasuki kedalaman rasa. Kita akan memahami mengapa diam bisa lebih tinggi dari zikir dan bagaimana sunyi justru menjadi bahasa paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Ini bukan tentang meninggalkan zikir, tapi tentang melampauinya. Bukan tentang membungkam lidah, tapi menundukkan ego. Sebab di balik keheningan itu, ada zikir yang lebih lembut, lebih murni, lebih hakiki. Zikir yang tidak bisa kau dengar dengan telinga, tapi terasa dalam getaran nurani. Ikutilah perjalanan ini dengan hati yang lapang. Biarkan dirimu tenang. Kita akan memasuki ruang suci, di mana suara manusia padam, dan yang tertinggal hanyalah Allah yang berbicara dalam diam. Ketika lisan berhenti, ruh mulai bicara. Ada saatnya kata-kata menjadi penghalang, bukan penghubung. Lisan yang sibuk menyebut, kadang justru menutupi kesadaran tentang siapa yang sedang disebut. Dalam diam, tidak ada nama yang diucapkan, tapi seluruh keberadaan bersujud dalam sunyi. Di sana, ruh berbicara tanpa suara, menghadap Tuhannya tanpa perantara. Zikir bukan hanya getaran bibir, tapi juga getaran rasa. Maka diam adalah pintu rahasia menuju dimensi batin yang lebih dalam dari sekadar lafaz. Banyak orang menyangka bahwa diam adalah kondisi pasif, seolah tidak ada yang terjadi. Padahal diam yang benar bukanlah hampa. Ia adalah ruang yang menyimpan gelombang kesadaran ilahi. Dalam diam, hati mendengar gema Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga fisik. Bukan berarti tidak ada aktivitas, justru dalam diam yang hakiki, seluruh eksistensi sedang bergerak ke dalam zat yang maha hidup. Ketika seseorang tenggelam dalam zikir lisan, ia masih ada di permukaan. Namun saat diam menguasai, yang tertinggal hanya rasa dan getaran nurani. Ini adalah zikir tanpa bentuk, tanpa bunyi, tapi seluruh langit mendengarnya. Langit tidak peduli dengan keramaian suara, tapi ia menunduk kepada getaran batin yang lurus. Diam adalah bahasa para kekasih Allah. Mereka tidak memerlukan seruan keras untuk berhubungan dengannya. Hati mereka cukup mengetuk pintu langit dalam sunyi. Dalam riwayat Sufi, banyak wali yang tidak dikenal karena mereka tidak berkata banyak. Tapi dunia dibentuk ulang oleh diam mereka yang dalam. Diam seperti ini bukan pasif, tapi aktif dalam dimensi ruh. Ada jenis diam yang menjadi benteng dari nafsu. Ketika seseorang menahan lisannya, maka nafsunya pun mulai terdiam. Lisan adalah jembatan dari dalam keluar. Jika jembatan itu dijaga, maka gelombang rasa bisa turun ke relung terdalam, bukan sekadar keluar sebagai suara. Di sanalah seseorang mulai menyentuh hakikat zikrullah. Zikir bukan hanya di lidah, tapi terutama di hati. Dan hati yang terlalu banyak bicara lewat mulut, seringkali kehilangan kepekaan. Namun ketika lisan berhenti, hati jadi pendengar yang tajam. Ia mendengar detak ilahi dalam dirinya sendiri. Maka diam menjadi zikir, bukan karena sunyi, tapi karena hadirnya Allah di setiap detik kesadaran. Jangan pernah meremehkan diam. Sebab kadang 1 menit diam dalam kesadaran kepada Allah lebih dalam daripada 1000 lafaz yang keluar tanpa hati. Orang-orang yang mengenal Allah tahu bahwa semakin tinggi makrifat seseorang, semakin sedikit ia berkata. Sebab kata-kata adalah pakaian, sedangkan makrifat adalah tubuhnya. Sunyi yang diresapi oleh cahaya, diam sejati bukanlah diam yang hampa, melainkan diam yang penuh. Penuh oleh kesadaran, penuh oleh kehadiran Allah yang dirasakan sepenuh jiwa. Ketika seseorang masuk dalam kondisi ini, tidak ada kebutuhan lagi untuk bicara. Bahkan tidak ada dorongan untuk menjelaskan apapun. Karena yang hadir bukan lagi makna, tapi yang maha pemilik makna.
Ketika tubuh tidak bergerak dan lisan tidak berbunyi, bukan berarti jiwa sedang tidur. Justru saat itulah mata batin terbuka. Banyak orang tertidur dalam keramaian, tapi terbangun dalam keheningan. Karena di sanalah Tuhan datang, bukan dengan wujud, tapi dengan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah cahaya yang turun bukan pada mata, tapi pada rasa. Orang-orang awam butuh kata untuk paham, tapi orang-orang arif butuh diam untuk mengenal. Sebab pengetahuan yang sejati lahir bukan dari pelafalan, tapi dari limpahan rasa. Maka diam dalam dunia makrifat bukanlah ketidaktahuan, tapi pengakuan bahwa Allah lebih layak berbicara daripada makhluknya. Zikir dengan lisan memiliki tempatnya. Ia seperti mengetuk pintu, tapi zikir dengan diam adalah saat ketika pintu telah dibuka. Kau tidak lagi perlu memanggil namanya karena dia telah hadir. Dalam sunyi itulah semua kata gugur, semua logika mati, dan yang tertinggal hanya rasa bertuhan yang tak bisa diuraikan. Dalam Al-Quran Allah tidak hanya berbicara melalui wahyu, tapi juga melalui diam. Bukankah Nabi Zakaria disuruh diam 3 hari? Bukan karena hukuman, tapi karena ada rahasia besar yang hanya bisa ditampung oleh keheningan. Maka diam bukan hanya ibadah, tapi wahyu yang tidak berbentuk kata. Para sufi menyebut diam sebagai makam awal dari fana. Ketika suara luar berhenti, suara dalam terdengar. Ketika suara dalam juga berhenti, maka zatlah yang berbicara lewat rasa. Inilah zikir yang paling dalam, karena ia tidak mengandalkan alat, tapi hanya pada hati yang berserah total. Sunyi adalah taman tempat rahasia-rahasia ilahi tumbuh. Jika seseorang terbiasa hidup dalam suara, ia sulit mendengar getaran halus dari langit. Tapi yang merindukan Allah dari relung terdalam akan menemukan sunyi sebagai jalan pulang. Diamnya bukan karena lelah bicara, tapi karena sadar bahwa yang paling layak didengar bukan suara dirinya, tapi suara darinya. Diam tempat turunnya nur makrifat. Dalam diam tidak ada keramaian batin. Tidak ada keinginan untuk terlihat atau terdengar. Semua dorongan ego perlahan lenyap. Maka diam bukan hanya menghentikan suara, tapi juga melepaskan tuntutan eksistensi diri. Ketika seseorang diam dalam kesadaran ilahi, maka Allah menurunkan cahayanya ke dalam dada. Itulah nur makrifat yang tidak datang kepada lisan yang ramai, tapi kepada ruh yang tenang. Zikir lisan adalah permulaan, tapi ia harus menuntun kepada zikir hati. Dan zikir hati yang sejati adalah ketika hati itu sendiri larut, tenggelam dalam diam. Disitulah ruh manusia mengalami perjumpaan sejati. Bukan perjumpaan fisik, tapi rasa yang terserap dalam kehadirannya. Sebab Allah tidak dicapai oleh suara, tapi oleh fana. Dan fana tidak dimungkinkan selama lidah masih ingin bicara tentang sesuatu. Diam adalah wadah rahasia. Ia tidak membocorkan isi batin, tidak menampakkan ilmu, tidak menunjukkan makam. Ia seperti langit malam yang sepi, tapi penuh cahaya bintang. Orang-orang yang diam dalam makrifat menyimpan ribuan cahaya dalam hatinya, tapi tidak satu pun ia nyalakan untuk dipamerkan. Karena nur itu hanya untuk dinikmati bersama Allah, bukan untuk ditunjukkan kepada makhluk. Seringkali dalam diam seseorang mengalami limpahan makna yang tak bisa ditampung oleh akal. Kata-kata menjadi terlalu sempit. Bahkan hati sendiri tak sanggup menjelaskan apa yang sedang ia rasakan. Maka ia hanya duduk diam, menunduk, dan tenggelam dalam rasa. Inilah makam para kekasih Allah. Mereka tidak fasih bicara, tapi langit dan bumi tunduk oleh getaran diam mereka. Jika suara adalah manifestasi, maka diam adalah hakikat. Suara bisa dipelajari, bisa ditiru, bisa diucapkan siapa saja. Tapi diam yang datang dari hati yang tenggelam dalam Allah hanya bisa hadir setelah proses panjang. Ia adalah hasil dari remuknya ego, hancurnya kehendak, dan matinya segala keinginan untuk dikenal. Dalam sunyi tidak ada pujian, tidak ada penilaian, tidak ada kekaguman, maka hanya yang benar-benar ikhlas, yang sanggup tinggal di sana. Banyak yang tahan bicara berjam-jam tentang Allah, tapi tidak kuat diam 1 menit di hadapannya, karena diam butuh keberanian. Diam adalah keberanian untuk mengosongkan diri dan membiarkan Allah memenuhi seluruh kesadaran. Marifat bukan tentang mengetahui banyak, tapi tentang merasakan satu. Dan rasa itu tidak berisik. Ia seperti bisikan angin, lembut, tapi membawa kabar dari langit.
Maka jika kau ingin mendengar pesan dari sisinya, jangan cari di antara keramaian suara. Carilah dalam diam. Disitulah nur makrifat turun tanpa kau minta. Ketika suara menipu, dia membuka tirai. Banyak orang merasa dekat karena banyak menyebut. Tapi kedekatan dengan Allah tidak diukur dari jumlah lafaz, melainkan dari kedalaman rasa. Ada suara yang hanya menipu, lisan yang fasih tapi hati kosong. Diam justru membongkar semua kepalsuan itu. Karena saat diam, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Yang tersisa hanya dirimu dan Allah. Maka semua tirai terbuka. Zikir lisan bisa menjadi hijab jika hati tidak ikut hadir. Seseorang bisa berzikir seolah-olah ia sedang bersamanya, padahal hatinya jauh. Tapi dalam diam, tidak ada sandiwara. Diam adalah cermin. Jika jiwamu keruh, maka keruh itu akan terlihat. Tapi jika jiwamu jernih, maka akan terlihat bayangan Allah di sana. Bukan dalam arti rupa, tapi dalam rasa kehadirannya. Banyak suara lahir dari keinginan untuk diketahui, tapi diam lahir dari keinginan untuk lenyap. Yang satu ingin dikenal manusia, yang satu ingin hanya dikenal oleh Allah. Maka siapa yang lebih tulus? Yang menyuarakan atau yang mendiamkan? Zikir lisan yang belum sampai kepada fana masih bisa mengandung rasa ingin dilihat. Tapi diam tidak memberi ruang bagi nafsu untuk bermain. Diam membongkar topeng. Dalam diam tidak ada gelar, tidak ada pencitraan. Bahkan ilmu pun kehilangan bentuk. Hanya rasa yang tertinggal. Maka dalam dunia sufi, diam bukanlah kering. Ia justru sangat padat. Padat oleh rasa, padat oleh makna, padat oleh kehadiran yang maha dekat. Zikir dalam suara bisa menggugah orang lain, tapi diam yang dalam bisa mengguncang langit. Para wali tidak selalu mengajarkan dengan kata-kata. Kadang mereka hanya duduk, diam, tapi dada para muridnya terbuka oleh kehadiran ruhani yang luar biasa. Itu bukan karena mereka pintar bicara, tapi karena mereka benar-benar tenggelam. Dalam dunia fana, diam adalah kehancuran diri. Tapi dalam dunia makrifat, diam adalah pembukaan tabir. Orang yang banyak bicara sering gagal melihat dirinya sendiri. Tapi orang yang diam mulai melihat segala sesuatu dari dalam. Diam memaksa seseorang untuk tidak mencari keluar, tapi masuk ke dalam keheningan dirinya sendiri. Diam bukan penjara, diam adalah gerbang pembebasan. Kau tidak lagi terikat oleh bentuk, oleh bunyi, oleh kata-kata. Yang ada hanya kehendak untuk luruh dalam kehendaknya. Maka jika ingin merasakan zikir yang sejati, jangan hanya andalkan lisan. Cobalah masuk ke sunyi. Di sana ada samudera zikir yang lebih dalam dari segala bunyi. Diam sebagai ladang fana. Fana tidak lahir dari suara, tapi dari kehilangan suara. Seseorang tidak bisa mencapai fana selama ia masih ingin menjelaskan tentang Allah. Sebab Allah tidak butuh dijelaskan. Ia hanya perlu disaksikan oleh rasa yang telah suci. Dan rasa itu hanya tumbuh ketika seluruh gelombang suara telah padam. Maka diam adalah awal dari fana. Dalam proses fana, seseorang akan merasa kehilangan bentuk. Ia tidak lagi merasa sebagai dirinya. Tidak ada aku, tidak ada engkau, hanya ada yang abadi. Suara mengikat kepada identitas, tapi diam melepaskan semuanya. Kau tidak lagi berkata, aku berzikir, sebab yang ada hanya zikir itu sendiri tanpa pelaku. Diam adalah titik pertemuan antara makhluk yang fana dan zat yang baka. Ketika diam benar-benar menyatu dalam jiwa, seseorang akan merasakan hancurnya dinding antara dirinya dan Tuhannya. Bukan secara fisik, tapi secara kesadaran. Ia tidak lagi melihat Allah sebagai di luar, tapi sebagai kehadiran yang meresap dalam dirinya. Zikir seperti ini tidak bisa diucapkan, karena yang menyebut telah hilang dalam yang disebut. Fana bukanlah konsep, ia adalah pengalaman, dan pengalaman itu lahir dalam sunyi. Seseorang yang diam bukan karena malas, tapi karena sadar akan kehadirannya, sedang melewati fase fana yang lembut. Ia mulai tidak merasa ada lagi selain dia. Bahkan dirinya sendiri mulai terasa samar. Ini bukan gangguan jiwa, tapi kejernihan rasa. Zikir lisan menegaskan adanya diri yang menyebut. Tapi dalam zikir diam, yang tersisa hanya yang maha disebut. Maka siapa yang masih bicara dalam fana, tak ada. Sebab semua telah larut dalam samudera kehadiran.
Dan inilah makam yang tak bisa dicapai oleh suara. Para kekasih Allah jarang menjelaskan makam mereka. Mereka lebih memilih diam, sebab penjelasan seringkali justru menurunkan kualitas rasa. Ma'rifat tidak perlu diceritakan, ia cukup dirasakan dan dibiarkan menetes ke jiwa-jiwa yang siap. Diam adalah cara Allah menyampaikan pesannya tanpa huruf, tanpa bunyi, tapi langsung ke dalam ruh. Jika ingin mengenal fana, latihlah dirimu dalam diam. Diam bukan sekadar tidak bicara, tapi menahan segala hasrat untuk tampil, untuk menjelaskan, untuk terlihat. Diam adalah bentuk keikhlasan tertinggi, membiarkan Allah yang tampil, dan kita lenyap. Diam menghantar pada rasa, bukan sekadar kata. Zikir dengan suara bisa memperkuat getaran hati, tapi hanya sampai ambang. Setelah itu hati perlu masuk ke wilayah yang tak terucapkan. Disinilah diam mengambil alih. Diam bukan kebekuan, melainkan kejernihan. Kata hanya bisa menggambarkan permukaan, tapi rasa membimbing ke kedalaman. Dan rasa hanya tumbuh subur dalam ladang diam. Banyak yang mengira bahwa hanya dengan lafaz tertentu zikir menjadi sah. Padahal hakikat zikir bukan pada lafaz, melainkan pada rasa hadirat. Allah tidak melihat bentuk ibadah, tapi isi dan kehadiran batin. Maka diam yang penuh kesadaran bisa jauh lebih tinggi daripada ribuan kata yang kosong dari rasa. Dalam diam, rasa tidak dibatasi oleh definisi. Dalam perjalanan ruhani, orang yang mendalam tidak merasa perlu berkata. Bukan karena ia kehilangan kata, tapi karena rasa dalam dirinya telah melampaui kata-kata itu sendiri. Ia mulai menyadari bahwa Allah tidak bisa dicapai dengan kalimat, namun hanya bisa disentuh dengan rasa yang jujur, lembut, dan berserah. Diam juga bukan berarti tidak berzikir. Justru dalam diam yang hakiki, seluruh sel tubuh berzikir. Nafas, detak jantung, bahkan aliran darah, semua bergerak dalam kesadaran akannya. Inilah zikir semesta yang tidak terdengar, tapi menggema di seluruh keberadaan. Dan yang bisa menangkap itu hanyalah hati yang diam. Seorang sufi pernah berkata, "Aku tidak lagi berkata Allah, tapi aku menjadi tempat Allah disebut." Ini adalah isyarat bahwa ia telah larut dalam zikir diam. Bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai wadah. Dan wadah tidak perlu berbicara. Ia hanya perlu menampung dan menjaga rasa. Mereka yang terbiasa berdiam diri dalam Allah tidak mudah goyah oleh dunia. Mereka membawa sunyi dalam langkahnya. Hati mereka sunyi tapi tidak kosong. Justru terisi penuh oleh hadirat. Ini bukan jenis kesunyian yang gersang, tapi kesunyian yang menyegarkan, seperti mata air di tengah gurun. Maka jika ingin mengenal rasa dalam ibadah, lepaskan sedikit demi sedikit kebergantungan pada suara. Bukan berarti meninggalkan zikir lisan, tapi menyadari bahwa setelah lafaz harus ada rasa, dan setelah rasa harus ada diam. Di sanalah Allah mendekat ketika manusia diam dalam cintanya. Sunyi yang menundukkan nafsu, nafsu tumbuh di antara keramaian. Ia senang disorot, senang terdengar, senang dilihat. Tapi dalam diam, nafsu kehilangan panggung. Tak ada tempat untuk pamer. Tak ada ruang untuk memamerkan kealiman atau keistimewaan. Diam adalah ruang steril dari pengakuan. Dan itulah sebabnya diam sangat menundukkan nafsu. Zikir dengan lisan bisa dengan mudah dijadikan kendaraan nafsu. Tanpa disadari, semakin banyak bicara, semakin besar godaan untuk menyisipkan ego di dalamnya. Tapi diam memaksa seseorang untuk menghadap Allah dalam kesendirian. Di sana tidak ada pujian, tidak ada apresiasi, hanya ada diri dan Tuhannya. Maka nafsu pun mulai tak berkutik. Mereka yang terbiasa diam dalam kesadaran Allah akan mulai menyadari betapa nafsu selama ini membungkus ibadah mereka. Mereka akan melihat bahwa banyak sekali niat yang tercampur, banyak sekali kehendak selain Allah yang menyelinap di balik amal. Tapi dia mengajak untuk menguliti semua itu, sampai yang tersisa hanya kejujuran ruh. Nafsu sulit dilawan dengan kata-kata. Ia terlalu licik untuk ditundukkan oleh logika, tapi ia sangat takut pada diam, karena diam mengandung kekuatan fana. Dan ketika fana hadir, nafsu mati. Maka diam yang bersandar pada Allah adalah senjata paling ampuh dalam jihad melawan diri sendiri. Ketika seseorang duduk dalam diam dan menyadari keberadaan Allah, ia tidak hanya sedang berzikir,
tapi juga sedang membersihkan hatinya. Nafsu tidak suka diam, karena diam membongkar kebohongan-kebohongannya. Maka jika kau ingin menundukkan nafsu, perbanyaklah diam. Bukan diam kosong, tapi diam yang penuh kesadaran. Orang-orang yang senang bicara akan sulit masuk ke dalam diam, tapi orang-orang yang merindukan Allah akan mudah tenggelam dalam sunyi. Karena mereka tahu, sunyi adalah ruang sakral tempat hati bertemu dengan Tuhannya tanpa gangguan. Nafsu tidak punya tempat di sana, hanya ada kelembutan dan kepasrahan. Maka diam bukan hanya ibadah, tapi latihan fana yang nyata. Semakin sering diam dengan kesadaran Allah, semakin hancur dorongan nafsu untuk dikenal. Dan ketika nafsu mulai padam, cahaya Tuhan akan lebih mudah menyinari hati. Itulah sebabnya diam lebih tinggi dari sekadar zikir yang ramai. Ketika langit bicara lewat diam, diam bukan hanya tentang manusia yang diam, tapi tentang langit yang mulai bicara. Ketika seseorang berhasil masuk ke dalam kesunyian batin, ia akan mulai menangkap pesan-pesan yang tak bisa dituliskan. Bukan wahyu, bukan ilham biasa, tapi rasa yang begitu dalam dari langit yang tidak memakai suara. Langit tidak perlu suara keras untuk berbicara. Ia cukup meniupkan rasa, cukup memberi getaran halus di dada. Dan hanya orang yang diam yang bisa menangkap itu. Karena jika batin masih ramai, maka sinyal-sinyal ilahi akan terdistorsi. Diam adalah antena. Semakin hening, semakin jernih frekuensi langit yang bisa ditangkap. Para kekasih Allah adalah pendengar yang luar biasa. Tapi mereka tidak mendengar dengan telinga, mereka mendengar dengan diam. Mereka menangkap pesan Allah bukan lewat kata, tapi lewat keadaan batin yang diciptakan oleh sunyi. Maka jangan heran jika mereka tidak banyak berkata, karena mereka lebih sibuk mendengar apa yang dunia tak bisa dengar. Allah berbicara dalam diam. Ia mengirim rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Ia menghadirkan keharuan tanpa sebab. Ia membuat mata menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena kedekatan. Semua ini tidak bisa terjadi di tengah hiruk pikuk suara. Hanya dalam diam, langit membuka surat-suratnya. Diam bukan sekadar tidak bicara, tapi juga tidak menolak, tidak bertanya, tidak memaksakan makna. Dalam diam seseorang menjadi wadah, bukan pengontrol. Dan ketika ia menjadi wadah, Allah bisa mengalirkan apa saja ke dalam dirinya. Bahkan cahaya yang tak bisa ditampung oleh kata-kata. Langit tidak memberi kepada mereka yang ribut, tapi langit sangat murah hati kepada mereka yang menunggu dalam diam. Bukan karena diam itu hebat, tapi karena diam menandakan kesiapan. Dan ketika hati siap, Allah akan mengisinya dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jika engkau ingin mendengar bisikan langit, jangan tambah suara, tapi kurangi. Jangan perbanyak kata, tapi perbanyak kesadaran. Diamlah dalam kehadirannya, maka langit akan membisikkan sesuatu yang hanya kau dan Allah yang tahu. Diam adalah doa yang paling dalam. Banyak yang mengira doa harus panjang, penuh kata, penuh permohonan. Tapi ada doa yang lebih dalam, lebih jujur, lebih lurus, diam. Saat seseorang tidak tahu lagi harus berkata apa dan hanya duduk di hadapannya, itulah doa yang sesungguhnya. Diam itu bukan kehampaan, tapi kepasrahan total. Allah tidak butuh kata untuk tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kau mengucapkan, ia telah tahu. Maka diam dalam kehadirannya adalah bentuk penyerahan yang paling tulus. Tidak ada lagi permintaan, tidak ada lagi syarat. Hanya rasa, aku butuh engkau, yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Orang yang sudah terlalu dalam mencintai Allah, kadang tak lagi mampu berdoa. Karena semua permintaannya sudah luluh dalam kehendaknya. Ia tidak lagi berkata, beri aku, tapi hanya berkata dalam diam, engkaulah segalanya. Dan itu adalah doa yang lebih tinggi daripada permintaan. Diam bukan berarti putus harapan. Justru sebaliknya, diam adalah puncak harapan. Karena seseorang hanya bisa diam di hadapan Allah jika ia yakin bahwa Allah tahu, Allah dengar, dan Allah akan hadir. Maka diam itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang lahir dari keyakinan yang sangat dalam. Doa dengan diam bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Justru kadang dalam diam itulah rahmat besar turun. Bukan karena kita memintanya, tapi karena Allah mencintai keikhlasan yang lahir dari diam. Ia suka pada hati yang remuk, tapi diam.
Ia dekat dengan jiwa yang rapuh tapi pasrah. Jika kau lelah berdoa dengan kata, cobalah duduk dalam diam, tunduk, hadirkan dirimu sepenuhnya, biarkan hati yang bicara. Atau lebih tepatnya, biarkan hati diam. Karena diam adalah suara yang paling jujur, ketika semua yang lain telah gagal menjelaskan. Dan mungkin, dalam diam itulah Allah akan menjawab semua yang belum kau ucapkan. Diam, jalan sunyi menuju tajalli. Tajalli bukan hasil dari banyaknya zikir, tapi dari kedalaman rasa yang bersih. Dan rasa yang paling bersih lahir dari diam yang paling jujur. Dalam diam, seseorang tidak hanya menghadap Allah, tapi mulai ditembus cahayanya. Inilah momen ketika hijab-hijab terbuka. Allah menampakkan cahayanya kepada hati yang telah diam. Tajalli adalah pancaran kehadiran Allah dalam batin seorang hamba. Bukan wujud, bukan bentuk, tapi rasa kehadiran yang menyelimuti segala. Dan momen itu hanya bisa diraih oleh jiwa yang telah tenang. Jiwa yang tidak ingin berbicara, hanya ingin larut. Diam menjadi kendaraan terakhir menuju cahaya. Ketika tajalli terjadi, seseorang tidak bisa berkata-kata, lidahnya keluh, bahkan akalnya berhenti. Yang tersisa hanya rasa yang menggetarkan jiwa. Dan hanya dalam diam, seseorang bisa menampungnya. Karena jika ia bicara, cahaya itu bisa lepas. Maka para arifin lebih memilih diam, sebab mereka sedang menyimpan cahaya. Diam bukan akhir dari ibadah, tapi puncaknya. Di sana semua telah lenyap, dan yang tertinggal hanya Dia. Tidak ada lagi pelaku, tidak ada lagi amal, tidak ada lagi kata. Yang tersisa hanya satu, Allah. Dan inilah maqam tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh diam yang penuh rasa. Banyak orang bertanya, bagaimana mencapai tajalli? Jawabannya bukan pada banyaknya amal, tapi pada keikhlasan diam. Ketika kau tidak ingin apa-apa, tidak mencari apa-apa, dan hanya ingin tenggelam dalamnya, maka cahaya itu akan datang. Bukan karena usahamu, tapi karena kelembutannya. Tajalli bukan tujuan akhir, tapi hanya anugerah. Maka jangan kejar cahaya, tapi bersihkan dirimu. Dan salah satu pembersihan terbaik adalah diam. Diam yang tidak kosong, tapi diam yang dipenuhi rasa bahwa hanya Allah yang layak bicara, dan aku cukup menjadi pendengarnya. Dalam sunyi, Allah lebih dekat dari urat leher. Dalam diam, Allah lebih nyata dari kata-kata. Maka masuklah ke diam. Di sanalah rahasia besar disingkapkan, dan kau akan menyaksikan bahwa selama ini yang berbicara hanya Dia. Suara akan padam, tapi diam akan kekal. Akhirnya kita akan sampai pada satu titik di mana semua suara akan padam. Lisan akan berhenti, tubuh akan diam, dunia akan sunyi, tapi satu yang akan kekal, diam yang bersaksi kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan, bukan kata-kata indah, tapi rasa yang jujur dalam diam yang tulus. Diam bukan lawan dari zikir, ia adalah puncaknya. Karena ketika engkau telah sampai pada hadiratnya, engkau tidak lagi ingin berkata, kau hanya ingin tunduk, pasrah, larut. Inilah makam para kekasih Allah. Mereka tidak dikenal karena banyak bicara, tapi karena diam mereka menggetarkan langit. Jika kau ingin mendekat, mulailah dari zikir. Tapi jika kau ingin tenggelam, masuklah ke diam. Bukan diam karena malas, tapi diam karena sadar bahwa tak ada yang lebih patut didengar selain Allah, dan tak ada yang lebih patut diam selain diri yang fana. Semoga sunyimu menjadi zikir, semoga diammu menjadi tempat tajalli, dan semoga dalam diam kau menemukan bahwa Allah selalu ada, bahkan lebih dekat daripada kata-kata. Diamlah dan dengarkan Allah yang berbicara dalam hatimu.